Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, selamat sore ya. Tentunya sore yang indah ini ada di tengah-tengah keluarga kita boleh berkumpul menikmati berkat-berkat Tuhan, dan sore hari ini kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Baiklah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius 7 ayatnya yang pertama. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saudara, jangan kita selalu menghakimi orang lain. Kita harus melihat diri kita bahwa kita ini sama di hadapan Tuhan. Sebaiknya kalau kita melihat orang lain susah, mari kita tolong. Kalau kita melihat orang jatuh di dalam dosa, mari kita doakan. Dan saudara, ketika kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat, maka itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Daripada kita, saudara, menceritakan kesalahan-kesalahan orang lain, itu lebih menambah dosa. Upah dosa adalah maut. Saudara, sifat dari orang yang selalu menghakimi, saudara, pasti dia akan bermasalah dengan orang-orang lain. Yang kedua, saudara, bahwa dia akan senantiasa banyak mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Pasti dia juga akan mengalami, saudara, banyak masalah dalam hidupnya. Dan problem orang-orang yang suka menghakimi, saudara, itu akan menyakiti dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang percaya jangan kita menghakimi. Sebab penghakiman itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Kita hanya berdoa, hanya bersyukur, hanya menikmati berkat ini, dan tentunya menjalani hidup ini supaya lebih hari lebih menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ada satu ilustrasi. Seorang pendeta ini berkunjung ke rumahnya jemaat. Kemudian jemaat mempersilakan makan, dan kemudian berkomunikasi menyampaikan firman Tuhan. Dan mereka di dalam komunikasi itu, saudara, di satu tempat di meja makan ada uang 100.000 di meja di tempat itu. Kemudian ada Alkitab, dan di tempat itu juga ada makanan. Saudara, karena Pak Pendeta ini melihat uang tersebut jangan sampai basah oleh karena ada air atau ada sesuatu hal yang akan merusak uang tersebut, Pak Pendeta ini tidak menyampaikan kepada ibu yang punya rumah itu bahwa uangnya dia selipkan di dalam Alkitab. Kemudian saudara, Pak Pendeta waktu itu setelah dia berdoa, dia minta pamit. Ternyata saudara, uang tersebut mereka cari suami istri ini. Kemudian mereka memutuskan bahwa Pak Pendeta ini yang mencuri uang tersebut. Nah, saudara, kemudian saudara, mereka menyangka bahwa Pak Pendeta ini jahat dan berasumsi banyak hal. Mereka sudah menghakimi Pak Pendeta ini. Kemudian saudara, mereka memutuskan untuk mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara, dalam waktu berjalan, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan, kemudian masuk pada bulan yang kedua, mereka bertemu dengan Pak Pendeta tersebut. Dia katakan kepada Pak Pendeta, mohon maaf Pak Pendeta, saya mau tanya, apakah Pak Pendeta lihat uang 100.000 yang ada di atas meja? Pak Pendeta bilang memang ada, saya selipkan di dalam Alkitab. Saudara, kemudian si ibu ini malu dan kembali pulang, dan dia melihat bahwa uang tersebut ada di dalam Alkitab. Nah, saudara, apa yang kita bisa tangkap dalam ilustrasi ini? Yang pertama, saudara, bahwa dia sudah menghakimi Pak Pendeta ini. Nah, karena dia menghakimi Pak Pendeta ini, akhirnya suami istri ini tidak memutuskan untuk 2 bulan tidak pergi beribadah ke gereja tersebut. Nah, 2 bulan mereka tidak pergi beribadah karena ada dendam, ada amarah, ada kebencian di dalam. Kemudian saudara, 2 bulan kemudian, 2 bulan tersebut, saudara, mereka juga merasakan tidak ada damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, saudara, dalam waktu 2 bulan mereka mengalami banyak masalah di tengah-tengah rumah tangga mereka. Dan oleh karena itu, saudara, ilustrasi ini mengajar kepada kita bahwa kalau setiap kita ada masalah, jangan kita menuduh, atau sebaiknya kita bertanya, ini kan cuma hanya miskomunikasi. Ketika mereka
kalau mereka bertanya kepada Pak Pendeta, pasti Pak Pendeta jelaskan. Yang kedua, saudara, karena mereka tidak bertanya kepada Pak Pendeta tersebut, akhirnya saudara terjadilah saudara kesalahpahaman. Mereka menuduh Pak Pendeta ini mencuri dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ada yang kedua adalah mereka menyimpan dendam. Mereka berkata Pak Pendeta ini jahat dan lain sebagainya. Tetapi peristiwa yang terjadi bukan seperti itu. Nah, saudara, ini gambaran orang-orang yang selalu menghakimi bahwa dia tidak akan pernah, saudara, merasa ada damai sejahtera dalam hatinya. Orang yang suka menghakimi, saudara, dia akan dipermalukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita menghakimi, tapi kuncinya kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah, berdoa bagi saudara kita yang tentunya jatuh dalam dosa, berdoa bagi musuh-musuh kita. Sehingga apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita adalah hidup yang penuh dengan pengampunan, hidup yang penuh dengan kelimpahan, hidup yang terus diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Semoga dapat memberkati kita pada sore hari ini. Haleluya. Amin.